Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih ada tersisa waktu yang pengen bertanya, silahkan. Kita ada sisa waktu cukup, monggo. Amin. Halo, tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya cuma agak berbeda, bukan tema ini, tetapi ini pengajian lewat Radio Roja atau TV Roja, kalau tidak salah di bulan Juni, yaitu membahas surat Al-Buruj pada ayat keempat. Di situ ada kata-kata yaitu asbabul ashabul uhdud. Nah, kejadian ini atau pada waktu Nabi atau sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, permintaan Pak, saya mohon diulang lewat televisi Roja, yaitu ada 3 sahabat yang termarginalkan tetapi ramai dibicarakan di langit. Nah, diantaranya itu ada Uwais Al-Qarni, Julaibid, dan yang satu saya lupa. Mohon ditayangkan kembali lewat televisi Roja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama terkait dengan kejadian Ashabul Ukhdud. Ya, Qutila Ashabul Ukhdud, yaitu dalam surat Al-Buruj. Itu kejadiannya di zaman Rasulullah SAW atau sebelumnya? Kejadiannya sebelum zaman Rasul SAW, sebelum zaman Rasul SAW. Dan kemungkinan besar itu kejadian nggak cuma sekali. Itu kejadian terjadi berulang kali, nggak cuma di satu waktu, tapi terulang di beberapa waktu berikutnya. Tapi yang jelas itu kejadian bukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permintaan saya akan sampaikan insya Allah, walaupun saya pribadi bukan pengurusnya, tapi saya biasa ngisi ya. Tapi saya akan sampaikan insya Allah 3 orang yang tidak tenar di bumi tapi tenar di langit gitu ya, insya Allah nanti saya sampaikan. Oke, ada yang lain monggo? Oke, monggo silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya menginginkan 2 permohonan untuk Pak Ustadz. Yang pertama, saya jangan ditanya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya tolong dijawab. Ya, ya? Pertanyaan pertama, tadi Pak Ustadz mengatakan ada 2 cara sholat. Yang satu takbir sampai telinga, yang kedua sampai pundak. Ini pelajaran yang saya terima. Sekarang perkembangan zaman, mungkin saya itu tidak bisa mengikuti karena saya itu tidak berpendidikan. Nah, untuk itu saya akan meragakan. Apa ya?
Yang pertama takbir, ada yang begini, Allahu Akbar, satu. Yang kedua ada takbir juga, Allahu Akbar. Ya memang betul aja ini, ada memang. Dua. Yang ketiga, rukunya biasanya kan demikian, Pak. Tapi yang ada yang begini, Pak. Nah ini tolong dijelaskan ada dasarnya enggak kira-kira. Kalau enggak tolong dilarang. Insya Allah ada di sini ada yang melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bab masalah sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Kalau saya nggak pakai mic kurang puas, Pak. Yang kedua tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Rasulullah pernah bengkak kakinya karena sholat. Apakah Rasulullah itu setiap malam itu tahajud? Betul? Tidak. Nah, kalau tidak, saya kira nggak usah bertanya. Salah, Pak. Karena kalau nanti kakinya bengkak setiap kali otomatis kan bengkaknya nggak mungkin sembuh. Kan setiap malam kan sujud apa tuh? Tahajud terus. Kan berarti bengkak terus, ya betul, Pak? Kalau mengatakan tidak, ya saya nggak bertanya. Apa obatnya, nggak usah. Betul, Pak? Yang ketiga, yang selanjutnya, bolehkah selain masalah ini, Pak? Boleh? Boleh kalau waktunya cukup. Ya. Sedikit saja kalau saya katakan salah, nanti tolong berikan salah. Ya, Pak, ya? Karena hanya perkiraan saya saja. Saya mengatakan bahwa riba sudah diperbolehkan. Benar atau salah, Pak? Singkat saja sebelum menerangkan. Sama siapa? Ya pokoknya gini aja. Riba itu sudah diperbolehkan kata agama. Atau yang kita katakan dalil akli lah yang mengatakan. Bisa ya? Saya kan tanya, dijawab benar atau tidak? Kalau iya nanti ada pertanyaan lanjutannya. Kalau tidak, ya berarti saya pun juga akan bertanya lanjutannya. Jadi pertanyaan nanti berbeda. Tergantung yang dengan maksud itu diperbolehkan oleh siapa. Kalau diperbolehkan sama orang yang nggak ngerti, ya ada. Berarti tidak boleh ya, Pak ya? Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Masa riba boleh? Alhamdulillah jawabannya memang tidak boleh, tapi kenyataannya banyak yang melakukannya. Terus pertanyaan yang pertama, yang tadi lanjutannya masalah riba ya, Pak ya. Saya memang membaca tidak diperbolehkan dagang dan tidak diperbolehkan riba, gitu ya. Tapi saya juga membaca ada lagi, jangan makan riba banyak. Berarti yang menunjukkan diperbolehkan. Berapa persen kah itu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan cara sholat yang tadi disampaikan. Ada yang takbirnya kayak gini, ada yang diputer-puter, kemudian apalagi tadi? Rukuknya ada yang megang betis, ya, bukan megang lutut. Praktek-praktek yang tadi disampaikan itu saya belum tahu dalil yang melandasi perbuatan itu. Saya belum tahu dalil yang melandasi perbuatan itu. Yang saya temukan adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Rasulullah SAW ada dua cara, terkadang sejajar dengan apa? Pundak, yang kedua sejajar dengan telinga. Adapun lutut itu juga sama, yang saya temukan Rasulullah SAW rukuknya tangannya menggenggam apa? Lutut, sehingga pundaknya betul-betul apa? Betul-betul siku, pundaknya betul-betul siku. Kalau megangnya di paha, maka dia akan agak naik ke atas, nggak siku lagi. Kalau pegangnya di garis, maka akan kayak gini. Ya. Maka yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah
menggenggam apa? Lutut. Ini pertanyaan yang pertama. Terkait dengan masalah yang kedua tadi, karena jawabannya tidak berarti sudah enggak. Yang ketiga terkait dengan riba. Jelas riba itu haram. Ayatnya sangat jelas. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Itu jelas sekali ayat. Tapi banyak yang melakukan, yaitu bukan dalil. Ya, banyaknya orang yang melakukan itu bukan dalil bahwa itu adalah boleh. Makanya apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, ya pasti mereka akan membuatmu tersesat dari jalan Allah. Jadi ukuran benar tidak itu bukan mayoritas orang. Ukuran benar tidak itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, dan juga ijma' para ulama. Itu yang dijadikan sebagai ukuran benar atau tidak. Loh, bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah." Janganlah engkau memakan riba secara berlipat-lipat. Berarti kalau nggak berlipat-lipat tidak apa-apa. Yo papa. Ya. Karena ayatnya nggak cuma itu. Ayat tentang riba itu nggak cuma satu itu. Tadi ayat yang pertama sudah saya bawakan. Wa harramar riba. Dan Allah mengharamkan riba apapun bentuknya, mau besar mau kecil, mau dinamakan bunga, mau dinamakan mawar, mau dinamakan riba ya riba, haram. Mau besar mau kecil, mau dinamakan apa saja tetap haram. Ya. Nah, terus ayat tadi itu maksudnya apa? Allah itu sedang menceritakan tentang realita. Realita orang makan riba saat itu adalah berlipat-lipat. Bukan kok yang haram cuma yang berlipat-lipat, bukan. Allah sedang menceritakan realita. Contoh sekarang, saya kasih contoh. Surat An-Nas. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus napa? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Artinya napa? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Artinya napa? Dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir. Berarti kalau penyihirnya laki-laki boleh? Boleh badan? Enggak boleh. Mau laki-laki mau perempuan, sihir enggak boleh. Loh, kenapa Allah menyebutkan wanita? Karena saat itu rata-rata dukun itu wanita. Makanya Allah menjelaskan realita. Bukan sedang membatasi hukum hanya berlaku bagi tukang sihir wanita saja. Itulah pentingnya membaca asbabun nuzul saat membaca ayat Al-Quran. Ngaten. Ada lagi? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa agar lelah menjadi lelah itu ada 3 faktor. Yang pertanyaan saya adalah, kenapa kok 3 faktor? Kok tidak 2 faktor saja, kan lebih enak. Faktor yang pertama dihilangkan, agar juga hafalannya juga enak, karena Allah dan mengikuti Rasulullah. Ya. Karena selama kita karena Allah ikhlas dan mengikuti Rasulullah, insya Allah yang pertama itu akan mengikuti.
apakah ada, pertanyaan saya, apakah ada karena Allah dan mengikuti Rasulullah itu tidak baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya masukkan poin yang pertama? Saya ingin menjelaskan bahwa orang yang letih itu nggak cuma orang Islam saja. Orang yang letih itu nggak cuma orang yang baik saja. Orang jahat pun juga apa? Letih. Karena saya ingin menyampaikan poin itu, maka saya masukkan poin yang pertama tadi. Bahwa kalau kita pengen bahagia dengan letih kita, maka letihlah dalam kebaikan. Letihlah dalam apa? Kebaikan. Maling saya katakan letih, koruptor letih. Ya, apalagi pembunuh berdarah dingin letih. Orang yang berzina letih, capek mereka. Tapi mereka nggak bahagia karena letihnya bukan dalam kebaikan. Terus saya tambahkan kedua, ketiga. Karena sekarang definisi kebaikan, kalau nggak dibatasi dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul, semua orang menganggap apa yang dilakukan kebaikan. Semua ngaku yang dia lakukan adalah kebaikan. Wong apik kok. Lu nanti lama-lama koruptor mengatakan kebaikan. Kenapa? Niatnya apa? Oh, niatnya memberi nafkah istri. Apa lantas korupsi jadi kebaikan? Karena niatnya apa? Baik, ingin memberi makan siapa? Istri. Ya. Kita katakan enggak, tetap buruk walaupun niatnya baik. Karena niat baik saja tidak cukup, harus ditambahi dengan sesuai tuntunan Rasul SAW. Dan Rasul SAW mengajarkan kepada kita agar mencari rezeki dengan cara yang halal, dan korupsi bukan cara yang halal. Demikian. Ya, ini sekedar untuk mempertegas saja. Oke, ada yang lain monggo? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana kiat-kiat letih dalam belajar itu sukses, Ustaz? Karena saya lihat Ustaz kan karena LCMA itu kiat-kiatnya gimana, letihnya agar sukses itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika pertanyaannya adalah sukses dalam belajar, ukuran sukses itu apa toh? Sukses itu dilihat dari prosesnya atau dari hasilnya? Kok sepi? Sukses itu diukur dari prosesnya atau hasilnya? Hasil. Proses. Terjadi perbedaan pendapat. Yang paling penting itu prosesnya. Hasil itu contohnya ini nih, LCMA itu hasil itu. Kalau ada orang belajarnya benar, prosesnya benar, tekun, mengikuti sistematika yang digariskan oleh para ulama, tapi dia nggak ada hasil LCMA-nya, sukses nggak? Sukses nggak? Sukses. Emang Imam Syafi'i LCMA? Emang Imam Ahmad LCMA? Kan enggak. Yang penting apanya? Prosesnya. Maka gelar itu ya cuma sarana aja. Target utamanya bukan apa? Bukan gelar. Jadi belajar itu diawali dengan niat yang tulus. Niat yang tulus lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah niatnya ikhlas, belajar itu harus siap capek. Siap apa? Capek. Dulu kami itu belajar mulai dari SD, belajar sama ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah. SD belajar ngaji sama beliau. Setelah tamat SD, masuk SMP di Gontor 3 tahun. Setelah itu lanjut SMA di Gontor 3 tahun, 6 tahun. Setelah itu kemudian belajar di Madinah S1 5 tahun, S2 5 tahun, berapa?
10 tahun tambah 6 tahun tambah 6 tahun. Berapa tadi? Sekarang ini loh, masih sinau. Makanya tadi kan saya sebelum ini kan nulis-nulis dulu kan. Belajar. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu mulai dari nopo? Buwayan sampai kemana? Sampai liang kubur. Jadi jenengan, wah Ustaz, saya sudah tua Ustaz. Justru karena sudah tua itu, wis perak pacule. Itu kalau bahasa kami dulu. Di sana wis perak pacule. Apa artinya? Sudah mendekati mati. Justru karena kita hampir mati itu kita nyari sangu yang banyak. Belajar itu harus capek. Harus siap letih belajar. Satu, ikhlas. Yang kedua, harus siap nopo? Capek. Yang ketiga, belajar itu cuma sarana. Tujuan utamanya adalah amal. Belajar itu cuma nopo? Sarana. Tujuan utamanya itu amal. Maka begitu belajar dapat ilmu, diamalkan. Dapat ilmu lagi, diamalkan lagi. Belajar itu bukan cuma untuk memperbanyak maklumat di kepala. Bukan untuk mengejar nopo mau gelar. Tapi belajar itu mendapatkan ilmu untuk diamalkan. Supaya tidak menjadi golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa golongan ghairil maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Contohnya orang Yahudi. Terus siapa waladdallin itu? Waladdallin itu adalah orang-orang yang beramal tapi tidak pakai ilmu. Contohnya kaum Nasrani. Terus yang benar yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim niku sinaune mempeng, amale mempeng. Berilmu dan beramal. Ngaten nggih? Jadi 3 poin kiatnya. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus siap apa tadi? Capek, dan yang ketiga targetnya bukan sekedar ilmu tapi diamalkan ilmunya. Profesor, doktor tapi nggak pernah ke masjid. Sama tamatan SD rajin ke masjid. Itu berarti lebih mulia mana? Ya. Lebih mulia yang profesor doktor berangkat ke masjid. Ya kalau pilihannya 3, kalau pilihannya 2 ya lebih mulia tamatan SD. Walaupun cuma tamatan SD tapi kemana? Ke masjid. Ukurannya itu bukan gelarnya, ukurannya amalnya bagaimana. Ngaten. Cukup? Oh monggo silahkan. Belakang. Coba. Slice ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ustadz dan ilmu yang telah diberikan di malam ini. Jadi begini Ustadz, terkait lelah. Itu, itu. Terkait lelah ini Ustadz ya. Terkait lelah ini kan awal. Berarti itu dasar. Nah, maju aja, maju. Oke. Jadi gini Ustadz. Nah. Jadi begini Ustadz. Lelah ini kan kalau menurut kami itu
kemarin saya habis diskusi sama teman-teman, ya ada yang sekolah, ada yang kerja, macam-macam. Nah, terkait lelah ini kan adalah dasar. Nah, setelah lelah itu menumpuk menjadi cemas, ngenes, jadi depresi. Nah, setelah depresi ini kita menemukan beberapa kejadian bahwasanya orang-orang yang mengalami depresi ini kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, apakah bisa dibenarkan jika ada statement bahwasanya orang-orang depresi ini adalah orang-orang yang jauh dari Allah? Sedangkan kita juga menjumpai bahwasanya banyak di luar sana non-muslim seperti itu. Kalau depresi itu juga pasti juga bunuh diri. Nah, apakah boleh statement seperti yang tadi, yaitu bahwasanya orang-orang yang depresi adalah orang-orang yang jauh dari Allah, ini bisa dibenarkan atau disalahkan? Nah, jika dibenarkan itu bagaimana keadaannya, dan jika disalahkan itu bagaimana keadaannya? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang depresi, apakah bisa dikatakan jauh dari Allah? Bisa. Bisa dikatakan jauh dari Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang depresi, orang-orang yang stres, orang-orang yang gila, atau bahkan sampai bunuh diri gara-gara menghadapi masalah-masalah berat. Kalau dia beriman kepada Allah, kalau dia dekat dengan Allah, seberat apapun dia tetap akan berpikir positif. Saya kasih contoh. Ada seorang sahabat Nabi SAW perang, pulang dari perang, tangannya hilang satu, putus tangannya. Orang pada datang, sabar ya, sabar, mudah-mudahan dapat pahala. Ya, terima kasih nasihatnya, alhamdulillah. Antara yang diambil sama Allah sama yang disisakan sama Allah, lebih banyak yang disisakan. Antara yang diambil sama yang disisakan, yang diambil satu, yang disisakan berapa? Yang disisakan 3. Mana 3? Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Antara yang diambil dengan yang disisakan, lebih banyak yang disisakan. Coba bayangkan, kehilangan tangan satu, tetap berpikir positif. Makanya nggak depresi. Kalau orang dekat sama Allah, paham agama, seberat apapun ujian yang dia hadapi, dia nggak akan depresi. Masalahnya orang-orang itu jauh dari Allah, nggak belajar ilmu agama, nggak belajar iman terhadap takdir. Beriman kepada takdir itu akan membuat hidup kita nyaman. Ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar ditolak. Sudahlah, itu memang belum saatnya. Lamarannya diterima. Ngelamar lagi. Itu kalau orang beriman dengan apa? Takdir. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Rata-rata kita gampang menerima takdir yang mana? Yang baik. Yang buruk-buruk kita susah menerima. Kenapa? Karena nggak mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Yang baik yang menakdirkan Allah, yang buruk yang menakdirkan Allah. Yang baik ada hikmahnya, yang buruk ada hikmahnya. Contoh, setelah ini jenengan pulang, ternyata sandalnya hilang. Takdir bukan? Takdir. Baik atau buruk? Buruk. Apakah terus jenengan besok kapok untuk apa? Berangkat ke masjid. Itu nggak beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir adalah berusaha untuk memahami, mencari, meyakini bahwa ini adalah kehendak Allah. Dan Allah menentukan takdir seseorang. Yang beriman pasti itu yang terbaik buat dia. Dari mana munculnya? Dari keimanan. Makanya orang yang depresi biasanya orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jarang sholat, jarang baca Quran, kerjaannya setiap hari mainan apa?
HP. Subhanallah. Setiap orang yang nanya masalah yang dihadapi ke saya, entah itu lewat WA, entah itu tanya langsung, setiap saya tanya kayak gini pertanyaan, jenengan sehari baca Quran berapa jam? Jawabannya ya 5 menit, semenit, 2 menit. Jenengan main HP sehari berapa jam? Apa? Full. Yo pantes. Pantes kalau depresi. Ya. Pantes kalau banyak masalah. Begitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.